Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau bangunkan kami di pagi yang indah ini. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu agar kami semakin paham akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, bila tadi kita membaca kitab Yunus 2 ayat yang ke-9, namun dalam Alkitab bahasa Batak justru tertulis dalam ayat yang ke-10. Mengapa terjadi perbedaan? Saudara-saudariku, perlu kita ketahui sebelum abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi, Alkitab ditulis tanpa penomoran. Tidak ada pembagian pasal-pasal dan ayat-ayat. Untuk memudahkan pembaca dalam mencari kalimat yang dibutuhkan, dibuatlah penomoran dengan pembagian pasal dan ayat. Pembagian dalam pasal dilakukan sekitar abad ke-13 Masehi, dipelopori oleh Kardinal Hugo. Pembagian dalam ayat dimulai oleh Robert Stephens tahun 1551. Dengan proses panjang dan tidak mudah, di sekitar tahun 1558 penulisan Alkitab sudah hampir mirip dengan pembagian yang kita pakai pada saat ini. Namun ada beberapa pembagian yang berbeda, salah satunya kitab Yunus ini. Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI mengikuti model penulisan Alkitab versi King James. Sementara Bibel Bahasa Batak menggunakan pembagian versi terjemahan bahasa Ibrani atau Biblia Hebraika. Namun meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian ayat, secara keseluruhan isi Alkitab sama. Saudara-saudariku sekalian, nats di atas menceritakan tentang Yunus yang berdoa di dalam perut ikan. Di dalam doanya Yunus mengucap syukur kepada Allah dan akan memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Dalam pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Yunus dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe supaya mereka berbalik kepada Allah dan bertobat. Akan tetapi Yunus tidak menaati Allah dan lari dari panggilan Allah. Allah menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia justru pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota besar yang terletak di sebelah timur Israel, sedangkan Tarsis berada di sebelah barat dekat Spanyol. Allah menyuruh Yunus pergi ke daerah timur Niniwe, tetapi dia malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ke arah barat Tarsis. Yunus berbelok 180 derajat dari perintah Allah. Ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan Yunus ini mendapat ganjaran dari Allah dengan membiarkannya ditelan oleh ikan besar yang berada di dalam ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Ganjaran dari Allah ini membuat Nabi Yunus menjadi sadar dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Hal yang perlu kita contoh dari Nabi Yunus adalah ia tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Ia sadar sepenuhnya bahwa apa yang sedang dialaminya adalah akibat dari mengeraskan hati terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, dalam masa kesusahannya ia berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Dalam prediksi manusia tidak mungkin lagi ada keselamatan bagi Yunus. Namun Yunus dengan yakin berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur
akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan, ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Kisah ini luar biasa sekali sampai-sampai sebagian orang mengatakan bahwa kisah Yunus adalah dongeng untuk penghantar tidur malam anak-anak. Namun kisah ini adalah nyata. Melalui kisah ini kita diingatkan, dengan mengucap syukur semangat yang padam dapat bangkit kembali. Dengan mengucap syukur, energi untuk berjuang akan mengalir terus-menerus, tidak gampang apatis dan tidak gampang putus asa. Selanjutnya kita juga melihat bahwa Yunus bertekad untuk melaksanakan nazarnya. Kata nazar diprediksi berasal dari bahasa Semit yang artinya berjanji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya janji ini terucap saat mengalami pergumulan berat dan berharap Tuhan menyelamatkan dari situasi tersebut. Pada saat mengalami masalah yang berat, Yunus bernazar kepada Tuhan bahwa ia akan mematuhi perintah Tuhan. Dan benar saja, setelah ia diselamatkan Tuhan, Yunus bersedia pergi ke Niniwe memberitakan pertobatan kepada bangsa itu, sehingga penduduk itu bertobat dan hati Tuhan senang melihat pertobatan tersebut. Jemaat sekalian, mungkin kita pernah mengalami kejadian yang luar biasa sehingga pada saat itu kita bernazar kepada Tuhan. Saat ini kita diingatkan, lakukanlah nazar itu dengan segera. Jangan tunda-tunda, jangan biarkan pikiran kita bimbang karena terlalu lama menimbang-nimbang. Agar iblis tidak menyusup ke hati dan pikiran kita untuk membuat kita surut melakukan nazar tersebut. Lakukanlah segera, sebab Tuhan pasti memampukan kita melakukan apa yang sudah kita nazarkan. Asalkan kita berusaha sungguh-sungguh dan beriman teguh. Walaupun nazar itu sulit dilakukan, niscaya kita akan dimampukan. Sebab bila kita tidak melakukan nazar yang kita ucapkan, Allah mempunyai caranya sendiri untuk memberikan hukumannya. Ingatkah jemaat tentang kisah Ananias dan Safira, yakni suami istri yang awalnya berniat mempersembahkan hasil penjualan tanahnya ke bait suci. Namun mereka sepakat untuk berbohong sehingga nyawa pasangan suami istri itu diakhiri Tuhan. Harta yang disembunyikan mereka itu tidak sedikit pun mampu menolongnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, milikilah iman yang teguh agar kita mampu bersyukur dalam segala peristiwa. Meskipun itu tidak mengenakkan, bahkan menyakitkan, tetaplah minta ampun dosa kepada Tuhan, dan bila hati kita sudah sempat bernazar, lakukanlah segera. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh banyak ya Tuhan keajaiban yang telah Kau berikan kepada kami, menolong kami dalam kesusahan. Pada saat itu terkadang kami mengucapkan nazar kami kepadamu. Sebagian sudah kami lakukan, tapi sebagian masih ada yang belum mampu kami lakukan. Oleh sebab itu kuatkan kami untuk melakukan hal-hal yang sudah kami niatkan, agar berkat-Mu semakin tercurah dalam kehidupan kami saat ini dan hari yang akan datang. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Amin.